Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa saling berkomunikasi, bercengkrama walaupun dalam keadaan daring. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat para alim ulama yang senantiasa kita ikuti fatwa-fatwanya, Bapak Ibu dosen, terkhususnya Bapak Agus Riyadi selaku pengampu mata kuliah praktikum hitobah yang telah memberikan tugas membuat video ceramah ini, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai. Hadirin wal hadiroh rahimahkumullah. Pada suatu ketika, Imam Al-Ghazali bersama murid-muridnya berada di dalam suatu pengajian. Di dalam pengajian tersebut, sang guru memberikan masukan sekaligus nasihat kepada murid-muridnya tentang apa yang paling dekat, yang paling jauh, yang paling berat, yang paling besar, yang paling ringan, dan yang paling tajam di dunia ini. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini. Kemudian sebagian murid-muridnya menjawab, yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah orang tua, guru, teman, sahabat, dan sebagainya. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, jawaban kalian benar. Namun yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Mengapa yang paling dekat dengan kita adalah kematian? Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah difirmankan dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hadirin wal hadiroh rahimahkumullah. Ada 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kematian, yakni kapan, di mana, dan bagaimana kita itu meninggal. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya, kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Lalu pertanyaan pun muncul di dalam diri kita, tentang apa sih yang harus kita persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Adapun hadis yang menjelaskan tentang hal itu, yakni An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata'ul insanu qata'u amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatil jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yad'ulah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan yang saya cintai,
Setelah kita mengetahui amal apa saja yang akan menemani kita walaupun kita telah meninggal nanti, marilah kita sama-sama mempersiapkan diri sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam hadis tadi. Yang pertama, bersedekah jariah, yakni bersedekah dengan barang-barang yang walaupun kita menggunakannya berulang kali, barang tersebut masih bermanfaat. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yakni apabila kita memiliki ilmu, hendaklah kita mengamalkannya agar ilmu yang kita miliki bermanfaat untuk generasi berikutnya. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan yang solehah, yakni anak yang bisa mendoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah meninggal nanti. Oleh karena itu, marilah kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan yang solehah. Hadirin wal hadiroh rahimahkumullah. Kita kembali kepada nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya tentang apa yang paling jauh, yang paling berat, yang paling besar, yang paling ringan, dan yang paling tajam di dunia ini. Akan kita bahas pada video ceramah-ceramah berikutnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.